Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikman bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Kita sampai kepada pembahasan yang berikutnya yang akan dijelaskan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah, sampai kepada ila angal wa amma lawazimul iftar fa arba'atun. Sebenarnya ini semuanya udah kita bahas di malam-malam yang kemarin, tetapi ingin mendapatkan satu keberkahan daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita akan bahas lagi di sini sedikit tentang apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini di sini harus perhatikan, nanti perhatikan betul-betul ya. Jadi jangan sampai gagal paham. Nah, kalau membahas masalah fikih itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau gagal paham susah nanti urusannya. Wa amma lawazimul iftar fa arba'atun. Wa amma, dan adapun lawazimul iftar, kelaziman bagi orang yang iftar. Iftar itu artinya batal puasanya. Orang yang membatalkan puasa atau orang yang puasanya batal. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan kenapa nanti adanya kewajiban-kewajiban bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Ada kewajiban-kewajiban bagi orang-orang yang tidak puasa. Kenapa? Karena ini untuk menghormati bulan suci Ramadan. Adanya denda-denda, adanya hukuman-hukuman itu untuk menghormati bulan suci Ramadan. Kalau seandainya kita ini berada di negara yang betul-betul berpegang kepada hukum Islam, maka insya Allah di Samarinda ini terkhususnya tidak akan pernah ada lagi warung yang buka di siang hari. Ya, karena dendanya besar, dia harus dipenjara sebenarnya. Ya. Terkecuali dia buka untuk menyediakan orang yang sakit di rumah sakit, atau di rest area yang di situ jalur orang-orang dalam keadaan musafir. Nah, boleh. Ya. Kalau sekarang enggak, di mana-mana buka siang-siang hari, enggak ada menghormati orang yang berpuasa. Yang buka umat Islam lagi, kayak enggak beriman sama sekali. Lalu apa hukumnya orang yang membuka warung dari pagi sampai sore? Dari pagi dia buka. Hukumnya haram. Hasilnya haram. Ya. Itu suara apa tuh? Enggak, itu suara. Hukumnya haram. Haram hukumnya. Dia buka untuk orang yang tidak berpuasa, mendukung orang yang enggak berpuasa, itu haram hukumnya. Maka hasil dari perniagaannya itu haram, nggak ada halal. Atau dia jual yang sesuatu yang halal, walaupun dia jual itu yang halal. Di luar bulan Ramadan yang dia jual itu halal, tapi di dalam bulan Ramadan yang halal itu berubah menjadi haram. Kenapa? Karena dia membukanya dari pagi sampai sore. Pagi ente buat apa buka warung?
Jadi nggak ada halal itu hasil, nggak ada. Iya, nggak ada enggak. Walaupun dengan modal yang halal, walaupun dengan modal yang halal, tetap haram. Ente bukannya bukan pada waktunya. Waktunya seharusnya orang tidak ada yang makan, ente sediakan orang untuk makan, berarti ente seneng orang nggak puasa. Gitu. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Ya, tegas, harus tegas. Ibadah. Iya. Ini yang bukanya umat Islam lagi. Nggak tahu malu banget. Nggak tahu malu itu namanya. Kalau nggak tahu malu sama orang, nggak tahu malu sama Allah. Nggak tahu malu sama yang berpuasa, nggak tahu malu sama Allah. Atau haji, atau apa haji? Nggak ada manfaat hajinya, nggak ada manfaat itu ibadahnya. Nggak ada manfaat. Kalau di negara-negara Islam, dia di penjara itu. Di penjara dia. Sampai selesai Ramadan. Orang yang makan di pinggir jalan itu di penjara. Orang yang minum di pinggir jalan dengan sengaja, ketahuan nama pemerintah, ketahuan nama polisi, penjara. Ya. Cuma untungnya kita bukan berpegang kepada hukum Islam. Oh Habib, tapi kan ditutup. Walau ditutup, ini bulan Ramadan. Orang udah tahu bulan Ramadan itu bulan puasa. Nggak ada. Kan tapi ditutup Habib. Hatta ditutup. Tetap haram. Ngapain nanti nyediain makan buat dia? Di pasar lagi. Emang di pasar ada orang sakit apa? Kan begitu. Ini kita lihat keluar mau Jumatan, Masya Allah, warung makanan terbuka. Ada yang berani terang-terangan lagi bukanya. Masya Allah. Iya. Kalau nggak takut hukum itu tinggal dibakar aja, beliin bensin bakar. Bakar warungnya selesai. Ya kan? Nggak menghormati sama sekali. Kurang ajar. Itu namanya kurang ajar itu. Nah, perhatikan ini ulama bikin hukum agar kita taati. Ulama bikin hukum agar kita taati. Karena sekali lagi bilang, orang yang buka warung di siang hari bulan suci Ramadan, apapun ibadahnya ditolak sama Allah. Wah, tempatnya di neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Itu dosa yang paling terbesar, dosa yang Nabi tidak akan pernah mau menolong dia, membantu dia nanti di hari kiamat. Hati-hati nih. Bukan main-main itu. Lihat deh. Panas juga kita lihatnya. Allahu Akbar. Nah, perhatikan ini, perhatikan. Wa amma lawazimul iftar, adapun kelaziman, kewajiban yang harus dilakukan. Perhatikan, kewajiban yang harus diperhatikan. Bagi siapa? Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada berapa kewajiban yang harus dia lakukan? Maka kewajiban yang harus dia lakukan fa'arba'atun, ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama qadha. Yang kedua kafarat. Yang ketiga fidyah. Yang keempat imsaku bagiyatin nahari tasbihan bisaimin. Lihat, tasbihan bisaimin. Menahan diri di seluruh waktu yang ada di siang hari.
Untuk apa? Menghormati orang yang berpuasa. Denda ini dibikin untuk menghormati orang yang berpuasa. Orang yang imsak, padahal dia boleh makan, dia boleh minum. Syariat mewajibkan dia untuk imsak. Sebab apa? Karena menghormati orang yang berpuasa. Jangan kau makan, jangan kau minum. Kenapa? Karena menghormati orang yang berpuasa. Paham? Menghormati orang yang berpuasa. Hukum menyuruh kita untuk menghormati orang yang berpuasa. Wah, kita langgar hukum. Seolah-olah kita ini betul-betul orang yang menentang Allah. Ini lebih parah dari corona ini. Ini lebih parah dari corona, ini harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Ini yang harus di lockdown ini orang yang seperti ini. Wajib itu di lockdown itu. Jadi pemerintah, orang-orang yang kayak gitu tuh wajib di lockdown. Kalau enggak, datangin Satpol PP, siram pakai water cannon itu. Atau enggak, tembak dengan gas air mata warungnya. Biar bubar. Kenapa? Karena enggak menghormati Ramadan. Ente hidup bukan di negara kafir. Kau hidup di negara Islam. Oh, panas kita lihat yang kayak gitu. Karena kalau siang hari itu males mau keluar rumah itu males. Kenapa? Takut nggak bisa nahan emosi. Belum lagi ngelihat orang yang tidak puasa dengan senang-senangnya. Ya Allah, seolah-olah hebat banget dia dengan azab Allah. Kebal banget, seolah-olah kebal banget dia dengan azab Allah nih. Orang nih berani banget dia nentang Allah itu terang-terangan. Berani banget dia sama Allah. Baratnya dia tantang Allah. Ya Allah, ya bakarlah saya nih di neraka. Ya Allah, nggak apa-apa nih, bakar saya nih, bakar sekarang. Seolah-olah gitu orang yang nggak puasa, orang yang nggak sholat tuh kayak gitu tuh dia. Nah udah pernah sampein dah. Ya Allah, siapa ente? Ente ini lemah. Kamu ini nggak ada apa-apa. Debu itu lebih kuat daripada kamu. Debu di jalan itu, di neraka, lebih kuat daripada manusia. Manusia yang nggak kuat, nggak apa-apa, lemah ini, berani nantang kemurkaan Allah. Nauzubillah min zalik. Udah tahu musibah banyak di negeri kita ini, masih aja mau maksiat. Musibah datang terus silih berganti, masih aja dia mau maksiat. Tobat. Jangan sampai nanti kalau sudah masuk neraka baru mau tobat, sudah tidak ada artinya. Sudah nggak ada artinya. Sebelum mati tobat. Pemirsa yang dengar, yang nggak puasa. Ya, yang nggak puasa, niat puasa. Jangan tantang Allah, jangan nanti sok kuat di hadapan Allah. Gak ada apa-apanya kamu tuh. Paham? Baik. Nah, perhatikan di sini amal qada. Adapun qada, apa sih qada tersebut? Apa sih qada itu? Qada di sini katanya Imam Al-Ghazali, fa wujubuhu ammun ala kulli muslimin mukallafin tarka shoma bi udhrin aw bi ghairi udhrin. Ya. Amal qada, adapun qada, fa wujubuhu, maka qada ini adalah kewajiban ammun, yang umum. Suatu kewajiban yang umum yang harus dilakukan ala kulli muslimin, yang harus dilakukan atas semua orang muslim, orang yang mengaku dirinya Islam. Mukallafin, mukallaf itu maksudnya apa? Akil baligh.
Mukallaf itu adalah orang yang berakal dan orang yang sudah sampai waktunya hukum Islam, sampai kepadanya hukum Islam. Ya, akil baligh, ibaratnya dia sudah dewasa. Dia sudah dewasa. Hitungan dewasa bagaimana? Hitungan dewasa ialah dikatakan sempurna tamamul hamsa asara sanawat, sempurnanya usia 15 tahun. Jikalau orang ini dia dewasa, dia dianggap dewasa. Dianggap dewasanya apa? Usianya sempurna 15 tahun. Kalau dia usia 9 tahun tidak keluar mani, enggak ihtilam. Kalau 9 tahun dia keluar mani, bagaimana? Di 9 tahun itu dia sudah dewasa. Bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun ada ulama yang mengatakan keluarnya mani ini hanya untuk laki-laki aja, perempuan jarang keluar mani. Tapi secara umumnya di dalam kitab fikih bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan, kalau keluar mani usia 9 tahun, maka si wanita ini sudah dewasa. Wanita itu sudah dewasa dia. Walaupun usianya belum 15 tahun. Tapi jikalau si laki-laki ini usia 9 tahun, dia belum keluar mimpi ihtilam, belum keluar mani. 10 tahun belum keluar mani, belum ihtilam, belum mimpi basah. 11 tahun mimpi basah. Dewasa apa belum? Dewasa. Dewasa. Batasannya ihtilam itu di usia 9 tahun. Bagi laki-laki dan perempuan. Lalu tanda yang kedua apa? Bagi wanita haid. Kalau di usia 9 tahun dia sudah haid, 9 tahun dia haid, maka dia sudah baligh, sudah sampai hukum syariat ini kepadanya. Wajib orang tua mengajarkan bagaimana tata cara bersuci dengan baik, bagaimana tata cara sholat dengan baik, bagaimana tata cara berwudu. Makanya kalau di usia 10 tahun Rasulullah mengatakan tidaklah dia berpuasa dan sholat, wajib orang tua untuk memukul. Mukulnya dengan pukulan memberikan pelajaran, bukan dengan pukulan nafsu membahayakan anak. Usia berapa? 9 tahun. 10 tahun kan udah lewat. Maka usia 7 tahun dia diajarin. Usia 10 tahun kalau masih nggak mau sholat, diperintahin sholat nggak mau sholat, dipukul katanya Nabi, karena dia udah dewasa. Kalau dia ihtilam. Tapi kalau dia nggak ihtilam, lalu si wanita tidak datang haid, bagaimana? Maka menunggu sempurna usianya. Berapa sempurna usianya? Orang itu dianggap dia dewasa 15 tahun. Sempurna usianya 15 tahun. Samsi Gamariya. Hitungan Hijriyah. Hitungan Islam. Bukan Samsi, bukan Samsiyah. Bukan Masehi, bukan. Paham? Ini orang sudah baligh lah. Hitunglah, kita ambil tamamul hamsa asara sanawat. Sempurna usianya 15 tahun. Baligh dia. Berarti sudah dewasa apa belum? Dewasa. Usianya berapa? 15 tahun. Dewasa dia. Tapi akalnya enggak sempurna. Idiot atau gila. Atau gila. Kira-kira dia meninggalkan puasa kena kodok enggak? Kenapa? Karena tidak masuk dalam kategori mukallaf. Baligh masuk dia.
tapi dia bukan mukallaf. Syaratnya mukallaf akal. Dia punya akal, berakal. Punya akal. Paham? Nah, perhatikan. Makanya di sini dikatakan apa? Fawujubuhu amun. Dan kewajiban ini merata. Qadha ini kewajibannya merata. Atas siapa? Ala kulli muslimin mukallafin. Atas semua orang muslim yang mukallaf. Kenapa dia kok bisa diwajibkan qadha? Karena terkesom dia meninggalkan puasa bi ujrin au bi ghairi ujrin. Baik dia meninggalkan puasa dikarenakan adanya uzur ataupun tidak dikarenakan adanya uzur. Ya. Dia ninggalin puasa karena adanya uzur atau disebabkan tidak adanya uzur. Ya, kalau adanya uzur maklum, ini kadang-kadang banyak yang nggak ada uzur karena nggak tahan puasa, dia buka batalin puasa. Wala uzur, wala sakit, wala safar, wala haid, wala nifas, wala wilada, enggak. Ya, maka dia wajib qadha. Nanti hukum qadhanya bagaimana? Cara mengqadhanya nanti akan diberitahu. Nah, perhatikan nih. Ya, jadi qadha itu untuk siapa? Qadha itu untuk semua orang muslim yang mukallaf yang dia meninggalkan puasa Ramadan baik dengan uzur ataupun dengan sengaja tanpa adanya uzur. Lalu pertanyaannya, apakah qadha ini diwajibkan untuk semua orang? Belum dilihat. Ada orang yang dia tidak diwajibkan qadha, akan tetapi dia wajib bayar fidyah. Tapi dia wajib bayar fidyah. Dia enggak wajib qadha. Ya, tapi dia wajib bayar fidyah. Paham? Nah, perhatikan di sini. Fal haidu adapun orang yang haid taqdis as-shauma. Orang yang haid dia orang yang haid maka dia mengqadha puasanya. Yang haid dia qadha puasanya. Yang haid mengqadha puasanya. Wa kadzal murtad, begitu juga orang yang murtad. Orang yang murtad dia qadha puasanya. Dia murtad. Ada orang yang murtad. Mau murtadnya di dalam bulan Ramadan ataupun murtadnya di luar bulan Ramadan. Orang yang murtad, dia murtad di dalam bulan Ramadan. Nah, di dalam kemurtadannya ini terus berjalan sampai masuk di bulan Ramadan. Nah, perhatikan ya. Maka dia tetap harus mengqadha puasa Ramadan yang dia lalui dalam keadaan murtad tersebut. Sama seperti halnya sholat. Nah, dia murtad. Kenapa? Karena awalnya Islam dan mengetahui hukum-hukum Islam. Beda halnya dengan orang kafir. Murtad tidak sama dengan orang kafir. Karena murtad dia mengetahui hukum Islam, dia mengetahui akan syariat Islam, lalu dia mengeluarkan dirinya dari Islam, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban Islam itu akan senantiasa selalu menempel di dalam dirinya. Berapa tahun dia tinggalkan sholat, maka berapa tahun itu pula dia harus mengqadha sholatnya. Jadi jangan main-main. Begitu juga puasa. Begitu juga puasa. Puasa berapa tahun ente tidak puasa? Oh, anak murtad sudah 20 tahun. Berarti 20 kali puasa anak enggak puasa. Kalian aja 30 kali 20. Ente qadha itu. Itu ente qadha. Ya.
Wa ammal kafir, adapun orang yang kafir, bagaimana ceritanya orang yang kafir? Kalau orang yang kafir, wasabiyu dan anak kecil, wal majnunu dan orang yang gila, fala qada alaihim, maka tidak ada kewajiban qada atas mereka. Enggak ada wajib qada atas mereka, enggak ada. Orang kafir bulan Ramadan masuk Islam. Ramadan ke berapa? Ramadan ke-5. Berarti berapa hari dia tinggal di puasa Ramadan? 4 hari atau 5 hari. Hari ke-6 dia baru puasa. Apakah 5 hari ini dia kodok? Enggak kodok dia. Tidak kok. Enggak kodok. Itu namanya memberatkan dia. Memberatkan dia. Ujung-ujungnya orang takut masuk Islam. Enggak. Orang kafir aman, dia tidak kodok. Wala kodok saum, wala kodok sholat. Dia enggak kodok puasa, dia enggak kodok sholatnya. Walaupun dia masuk Islam di usia 50 tahun. Usia 50 tahun, berarti berapa tuh? 49 tahun dia tinggalkan sholat, 49 tahun dia tinggalkan puasa, dia masuk ke dalam Islam karena dia betul-betul dari orang yang kafir. Dari kafir, bukan orang yang murtad. Bukan orang yang keluar daripada agama. Dia bukan seorang yang murtad. Dia orang kafir, asli kafirnya. Masuk Islam, apakah dia kodok sholatnya? Tidak. Apakah dia kodok puasanya? Tidak. Dia tidak diwajibkan mengkodok sholat, dia tidak diwajibkan mengkodok puasa. Kenapa? Karena dia berada di lembaran baru, masih suci, bersih, anak kecil. Dihitungi seperti anak kecil, bersih, suci. Makanya as-sabi, anak kecil. Selama dia belum baligh, usia 9 tahun belum haid, usia 9 tahun belum ikhtilam, masih dibilang sobi, anak kecil. Dia tinggalkan puasa, dia enggak puasa di siang hari bulan suci Ramadan, apakah wajib mengqadha? Tidak wajib mengqadha. Baik. Wal majnun dan orang gila, bagaimana mau qadha puasa aja enggak, dong gila. Ya. Gila. Ini di sini perhatikan ini. Di sini ada pembahasan sedikit. Ini yang kita harus perhatikan. Wala yustaratu tatabbu atau tatabbu. Wala yustaratu tatabbu atau tatabbu. Fi qada'i Ramadan. Tidak disyaratkan untuk turut menurut fi qada'i Ramadan, di dalam mengkodok puasa Ramadan, berurutan gitu, beriringan, tatabbu, ya, beriringan. Harus nggak tatabbu? Nggak. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan puasa itu dalam keadaan uzur. Contohnya gini, si Anis sakit di bulan suci Ramadan, sakitnya 4 hari. Dia batalin puasa. Itu batalin puasa karena uzur atau bighairi uzur? Karena uzur atau tanpa uzur? Karena ada uzur. Uzurnya apa? Sakit. Orang yang sakit boleh meninggalkan puasa apa enggak? Boleh, tapi diganti di hari yang lainnya, diganti hari yang berikutnya. Maka berarti batalnya si puasanya si Anis ini disebabkan sakit. Setelah puasa masuk Syawal, sholat Id di hari pertama, masuk Syawal, habis selesai Syawal, hari ketiga Syawal qadha. Terus karena si Anis ini mau silaturahmi ke rumah saudara-saudaranya, ke rumah bibinya, ke rumah pamannya. Ini kalau seandainya dia qadha puasa di siang hari,
ditawarin makan, kalau nggak makan nggak enak. Akhirnya di hari yang keempat atau di hari yang kelima si Anis tidak berpuasa. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena si Anis meninggalkan puasa Ramadan di dalam bulan suci Ramadan dikarenakan adanya uzur, dan uzurnya adalah sakit. Tapi ketika si Anis membatalkan puasa bukan karena uzur, maka tatabbu tidak berarti bagi dia. Paham? Apa? Wala tatabbu tidak berarti bagi dia. Nah, tidak berurutan, dia harus tatabbu, harus beriringan. Dia harus beriringan, harus beriringan. Nah, kan itu harus ente perhatikan ya, ini bedanya. Orang yang dia membatalkan puasa karena adanya uzur, dia boleh batal puasanya, mengkodok puasanya dengan mencicil. Perhatikan, anak ulangin lagi biar paham. Orang yang batal puasanya karena uzur, dia boleh mengkodok puasanya dengan cara mencicil. Tetapi orang yang batal puasanya disebabkan tanpa adanya uzur, maka tidak boleh dia mencicil kodok puasanya. 5 hari harus berturut-turut, 5 hari dia bayar. Nggak boleh 5 hari, 4 harinya nggak boleh. Baik. Perhatikan itu. Paham ya? Walakin yakdi kaifa syaa, akan tetapi orang yang dia batal puasa dikarenakan adanya uzur, dia boleh mengkodok puasanya sesuai keinginannya, sesuai dengan keinginannya. Mufarrakan, dia mau pisah-pisah, hari ini saya puasa, besok saya nggak puasa, besok lagi saya puasa. Atau ada wanita yang haid. Ini wanita yang haid ini sebenarnya mudah untuk puasa. Ya, karena dia batal puasa karena sebab. Ya, Syawal dia puasa 1 hari. Nanti Dzulqa'dah dia puasa lagi 1 hari. Dzulhijjah dia puasa lagi 1 hari, mengkodok puasanya. Muharram dia puasa lagi 1 hari. Sebelum Ramadan puasanya sudah habis dan membayarnya dalam keadaan ringan. Bukan berarti dia harus 7 hari ini saya bayar sekaligus 7 hari. Boleh, afdol, itu memang afdol. Tetapi untuk mempermudah ente membayar puasa, seperti itu. Bulan ini 1 hari saya bayar puasa, bulan depan 1 hari saya bayar puasa. Boleh. Nah, ini kadang-kadang enggak. Dia telat-telatin aja, nanti aja lah, sampai masuk Syawal. Wanita yang haid, yang apabila Ramadan yang lalu dia tidak berpuasa disebabkan haid yang menerpa dirinya. Perhatikan ini, disebabkan haid yang menerpa dirinya, lalu dia batal puasanya dikarenakan apa? Haid. Masuk Ramadan saat ini dia masih belum bayar hutang haidnya yang kemarin, maka dia dapat 2 kewajiban. Setelah keluar Ramadan dia wajib qadha dan dia bayar fidyah. Hati wanita, jangan gampang kan itu ente. Ya. Dia qadha dan dia bayar fidyah. Fidyah berapa? Digenapkan jadi 7 on. Kenapa kok digenapkan? Ente bingung 6,7 on itu berapa? Ya daripada bingung ya genapin 7 on. Selesai. Keluar dari khilaf. Baik. Nah, itu namanya
Qadha. Jadi qadha untuk siapa? Qadha untuk siapa? Qadha untuk semua orang muslim yang mukallaf. Orang kafir mukallaf enggak? Mukallaf. Dia punya akal, dia balik kok dewasa. Cuma karena kafir bukan muslim. Enggak kena hukum syariah. Paham? Makanya ala kulli muslimin mukallafin. Ala kulli muslimin mukallafin. Perhatikan. Ya, paham? Paham ya? Pembahasan qadha paham? Baik. Sekarang pembahasan yang kedua. Wa ammal kafarah. Adapun kafarat. Nah, ini lihat kafarat. Kita ini alhamdulillah berada di mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Beruntung. Sehingga apa yang beruntung? Beruntungnya kafaratnya ini terbatas di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang batal puasa karena sengaja itu kena kafarat dia. Orang makan sengaja di siang hari, minum sengaja di siang hari, bukan hanya jima saja, istimna di siang hari. Di dalam mazhabnya Abu Hanifah, terkecuali dia sakit, makan obat, minum obat, dia nggak kena kafarat karena ada sebab. Tapi kalau dia batalin puasa tanpa ada sebab dalam mazhabnya Abu Hanifah, maka dia terkena kafarat. Kafaratnya apa? 1 hari dia batalkan puasa tanpa sebab, dia harus qadha 60 hari. 2 bulan berturut-turut. Ya, mazhabnya Syafi'i ringan. Kafaratnya dikhususkan. Cuma diringan-ringankan hukum, ngelonjak. Kita ini hukum diringan-ringankan, ngelonjak. Kata orang itu, dikasih paha minta kepala. Ya. Coba itu di dalam mazhabnya Abu Hanifah, nggak ada warung-warung. Anak panas banget lihat warung-warung siang hari itu. Ya Allah, ya Rabb. Berhidayahlah ya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah ke orang. Mudah-mudahan mungkin kalau dia karena laris gitu kan, nanti Allah kasih dia musibah, bangkrut atau apa, atau anaknya kayak cacat, atau dianya kayak kena sakit yang susah sembuh sehingga hartanya habis karena nggak menghormati Ramadan. Biar dia tobat. Ramadan kan, pasar Ramadan bukan dia untuk beri makan orang yang nggak puasa, dia sediain wadai untuk orang yang berbuka puasa. Nggak apa-apa, sore dia buka. Ya, bukanya habis asa. Dan niatnya bukan untuk orang yang tidak berpuasa, untuk orang yang berbuka puasa. Nggak masalah. Yang masalah ini buka dari pagi. Apa-apaan ente? Nggak bisa dibela, nggak ada. Itu yang pasar Ramadan bukan, dia niatnya bukan untuk orang yang nggak puasa. Ente nyata niatnya untuk orang yang nggak puasa. Kamu nyata tuh bukannya untuk orang yang nggak puasa. Haram. Hasilnya haram. Hasilnya haram walaupun itu halal. Setelah lebaran halal karena dia memang makanannya halal kok. Gitu. Kenapa kok haram? Karena di bulan Ramadan. Paham? Iya. Biar dah, tuh biar penjual-penjual tuh dengar nih. Yang dia jual pagi hari itu makan, minum tuh kopi itu haram hasilnya. Bukan halal, haram. Keras banget, keras. Orang dia nggak menghormati kita, ngapain kita menghormati dia? Iya. Agama aja nggak dihormati, ngapain kita menghormati dia? Tuhan aja ditantang sama dia.
Si bungol. Paham? Iya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wa ammal kafarah. Nah, ini perhatikan. Perhatikan. Wa ammal kafarah, dan adapun kafarat. Apa itu kafarat? Kafarat ini terkena kepada siapa aja. Fala tajibu illa bil jima' dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang mu'tamad. Bahwa kafarat ini tidak berlaku terkecuali bagi orang yang berhubungan intim suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan bagaimana? Dia puasa, tapi bukan di dalam bulan Ramadan. Kena kafarat enggak? Nah, enggak. Kafarat berlaku di mana? Ramadan. Untuk apa? Menghormati Ramadan. Bayangin tuh, suami istri halal. Suami istri itu ijab kabul tuh halal, Bung. Halal. Semua haknya istri, badannya istri, tubuhnya istri, hak suami. Tubuhnya suami ini haknya istri. Di bulan suci Ramadan, yang halal ini berubah menjadi haram dan terkena denda yang besar apabila melanggar. Nggak ada, ente batalin puasa karena minum nggak kena kafarat indah Syafi'i. Kau makan nggak kena kafarat indah Syafi'i. Ini menunjukkan apa? Betul-betul hormatilah Ramadan. Yang halal saja bisa berubah menjadi haram, kena denda yang besar, kafarat. Dia harus bayar kafarat. Wah, dia harus imsak lagi setelah itu. Menahan diri, nggak makan, nggak minum. Setelah zima nggak boleh dia makan, dia nggak boleh dia minum, imsak dia sampai tenggelamnya matahari. Paham? Halal nggak suami istri? Dia puasa di luar bulan suci Ramadan, di siang harinya dia jima, nggak kena kafarat. Kenapa? Karena tidak di dalam bulan suci Ramadan. Ketika berada di dalam bulan suci Ramadan kena kafarat. Kenapa? Menghormati ta'zim di Ramadan. Wa takriman lahu. Enggak sembarangan. Ini ada lagi. Kita wajib menghargai orang yang enggak berpuasa. Waduh. Kepala lu peyang. Aneh bin ajaib. Syariat menyuruh kita menghormati orang yang berpuasa, dia melanggar syariat. Harus menghormati orang yang enggak berpuasa. Ya salam. Akhir zaman kayak gini. Allah Akbar. Makanya balak macam-macam balak sudah muncul-muncul. Apalagi nanti habis corona, apalagi habis salahnya kita. Zaharal fasad fil bar wal bahar bima kasabat aydin nas. Ente yang bikin. Coba buatnya baik-baik. Taat sama Allah, patuh sama Allah. Dunia ini sebentar dunia ini. Kau dapat duit 2 juta, 3 juta, itu 3 hari habis. Kau dapat uang berapapun nggak sampai seumur hidup. Ada orang yang bilang, atas saya ini 7 keturunan nggak habis. Dia mati, anak-anaknya kere semua. Ada nggak yang kayak gitu? Rumahnya disita, bisnisnya hancur, orangnya mati nih. Anak-anaknya kere semua. Ada yang jadi pengemis, ada yang jadi kuli bangunan. Mana 7 keturunan harta ente? Nggak ada. Jadi janganlah, dunia ini sebentar, kenikmatannya sebentar. Ente minum nih, nikmatnya sebentar, 5 menit hilang sudah rasa nikmatnya. Pengen lagi, minum lagi, 5 menit hilang lagi, pengen lagi, minum lagi, 5 menit hilang lagi. Ya begitulah dunia yang kau kejar itu.
Dapat duit 1 juta 2 juta senang, besok nggak dapat duit nangis toh. Itulah dunia. Tapi kalau di surga ente masuk ke dalam surga, kenikmatan tidak ada 5 menit selesai. Ente bayangin sekali minum aja syarbatan haniatan mariatan la nazma'u ba'da abada, selama-lamanya ente enggak ngerasain haus. Minum seteguk selama-lamanya enggak ngerasain haus. Kalau di sini seteguk ente buka haus lagi. Haus lagi. Nikmat mana yang mau ente cari? Yang selama-lamanya atau yang temporer, sementara? Ini perhatikan. Ya Allah ya Rabb. Allahumma ighfir lana wal muslimin. Allah. Perhatikan ini. Fala tajibu illa bil jima'. Tidak ada kewajiban kafarat itu terkecuali bagi orang yang berhubungan intim suami istri. Fa'amal istimna'u wal aklu wa syurbu wa ma'adal jima' fala tajibu bihi kafarah. Adapun istimna, apa istimna? Onani atau masturbasi, mengeluarkan mani dengan sengaja, wal aklu dan makan, wasyurb dan minum, wa ma'adal jima dan apa saja selain daripada jima, fala tajibu bihi kafarah, maka tidak wajib atasnya kafarat. Berarti kafarat berlaku hanya untuk, bagaimana pembayaran kafarat? Anak mau tahu? Bagaimana pembayaran kafarat? Anak mau tahu? Alfian, kan udah anak sampein tuh. Bagaimana tuh kafaratnya jima? Apa dia? Kafarat. Bukan fidyah, itu fidyah. Kafarat bagaimana kafarat? Rahmat. Bagaimana kafarat? Ayo. Apa? Ingat. Memberi makan 60 orang miskin. Berpuasa selama 2 bulan. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kafarat itu apa? Yang pertama nih urutannya, membayarkan budak. Oh, perbudakan sudah nggak ada, maka puasa. Oh, nggak mampu puasa, nggak mampu puasa, maka dia memberi makan orang fakir miskin. Sebanyak berapa? 60 muddan. Satu orangnya satu mud. Satu orangnya satu mud. Paham? Ya. Perhatikan, wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ dulu. Nanti kita bahas imsak bahas masalah panjang itu, bahas ada masalah safar dan sebagainya. Saya perhatikan, ya. Bagaimana jika seseorang yang kerja di warung makan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Maksudnya itu diharapkan juga kan kita yang ngasih makan keluarga kita? Haram lah. Haram, kerjanya aja diharam. Di hari lain halal, di hari lain dia boleh halal. Ya. Boleh nggak buka warung makan? Boleh, buka warung makan boleh. Kapan? Nanti tunggu saat orang mau berbuka. Tunggu saat orang mau berbuka. Minimal jam 3 sore lah. Ente buka warung makan nggak apa-apa. Niatnya untuk mempermudah orang yang berbuka. Kalau bukanya dari pagi,
Oh, ana dari pagi dia bukanya, pakai tutup lagi, pakai horden lagi, terus bilang niat, ana ini mau mudahin orang yang berbuka. Buka dari mana kepalamu? Gitu. Boleh, paham? Pakai horden, pakai ditutup, ngajak. Coba kalau seandainya di pasar-pasar, di jalan-jalan itu nggak ada orang yang buka makanan, buka warung makanan, maka insya Allah Anda yakin di pasar itu sedikit orang yang nggak puasa. Mikir dia, Anda mau nggak puasa? Hah? Di pasar makan apa? Mau beli kopi nggak ada, warung kopi tutup semua. Bukanya nanti jam 4 sore habis asar. Ya Anda sudah tutup warung, sudah tutup toko. Ngapain Anda puasa? Ngapain Anda nggak puasa? Sudah bagus puasa aja. Puasa semua nggak pedagang itu. Karena ada warung kopi yang buka di pagi hari, akhirnya kesempatan yang dianya tadi pagi niatnya puasa, akhirnya pengaruh dengan tetangga temannya sebelah. Mau nggak mau pesen juga, batal puasanya. Gara-gara main catur, lamaan mikir di pasar, haus. Temen caturnya mesen, ya kopi 1. Ya dia ikut juga, batal. Oh, imannya masih lemah. Paham? Gak ada alasan ente diterima kalau ente buka tepat pada waktunya. Selesai. Bukan tempat pada waktunya, alasanmu ditolak. Gitu aja. Ada lagi? Kodok ya? Kodok salat paling mudah, paling ringan, paling enak. Ente habis sholat zuhur, bangkit kodok lagi sholat zuhur. Habis sholat maghrib, bangkit kodok lagi sholat maghrib. Habis sholat asar, kodok bangkit lagi sholat asar. Boleh nggak setelah sholat asar kodok sholat asar? Boleh, karena itu adalah kewajiban yang tidak boleh sholat sunnah. Paham? Apa lagi? Ya kodok aja setahu ente. Ente ingatnya berapa? Murid. Ada satu orang datang ke guru anak Habib Muhammad bin Agil Latos. Orang-orang petani datang ke guru anak Habib Muhammad bin Agil Latos Bogor. Bib, anak ini dari muda banyak ninggalin sholat. Cuma anak bingung ini mau ngitungnya berapa banyak. Dari muda anak tinggalin sholat, bingung ngitungnya berapa. Nabi Muhammad bilang apa? Ente kodok saja sholat ente sebanyak-banyaknya sampai ente ketemu sama Nabi Muhammad. Sampai kamu ketemu sama Rasulullah. Jadi cara salah satu ingin bertemu sama Rasulullah itu kodok sholat. Sampai Rasulullah mengatakan, sudah kamu cukup terus laksanakan sholat fardu saja. Kodokmu sudah cukup. Baru ente boleh meninggalkan kodok, katanya Muhammad. Meninggalkan kodok, bukan meninggalkan sholat. Nabi nggak pernah nyuruh ninggalin sholat. Nah, akhirnya dia kerjain berapa tahun gitu. Selang berapa tahun, wah Habib Muhammad juga sudah lupa. Udah lama, udah berapa tahun, mungkin ada 7 tahun, 6 tahun, berapa lama lah. Datang ini orang. Habib, bagaimana anak tadi malam ketemu mimpi seperti Rasulullah? Ada orang bilang, ini Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad. Lalu orang ini ngomong sama saya. Bahwa karena orang itu kalau ketemu sama Nabi nggak langsung ketemu sama Nabi, kadang ada tahapannya. Bukan orang itu ketemu sama Nabi langsung, wah itu menghayal itu. Orang ketemu sama Nabi itu ada tahapannya. Kadang dia dengar suara, kadang dia ketemu sama orang tapi dia nggak tahu. Orang bilang itu Rasulullah loh. Nah, ada juga kadang-kadang kalau dia sudah sering, dia bersihkan lagi hatinya, dia tambah lagi ibadahnya sampai dia betul-betul bisa bertemu langsung dengan Nabi. Lalu dia nanti di dalam mimpinya bisa berbicara dengan Nabi, Nabi berbicara dengan dia, terus akhirnya nanti dia terus ketemu sama Nabi. Itu bertahap. Nggak ada ente langsung tobat mimpi ketemu sama Nabi kucuk-kucuk gitu. Siapa ente?
Kalau zaman sekarang ini banyak orang menghayal. Orang yang menghayal itu paling banyak zaman sekarang. Pusing kepala anak. Iya. Makanya kalau ada orang yang nanya-nanya yang kira-kira aneh nyeleneh itu lebih baik jangan dijawab. Dan anak nggak mau jawab. Ente mau bilang anak bodoh nggak apa-apa. Oh Habib Alwi ini bodoh, nggak tahu. Biar nggak apa-apa. Jawabannya apa pertanyaannya ente itu pertanyaan yang khayalan. Pertanyaanmu itu pertanyaan khayalan, pertanyaan bungolan jarurah. Apa yang dijawab? Bungol juga lah udah. Ya kalau iya. Hah? Akhirnya ini orang ngomong sama Nabi Muhammad. Ngomong sama Nabi Muhammad, ngomong sama Habib Muhammad. Mimpi. Kata Habib Muhammad, ente coba terus qadha. Akhirnya terus qadha. Hari kedua seperti itu lagi. Kata Nabi Muhammad, kata Habib Muhammad, ya sudah, itu cukup. Insyaallah ana yakin itu Rasulullah. Akhirnya orang itu semakin rajin, taat. Preman dulunya. Anak kenal banget sama orang itu. Karena anak sering kalau ke Bogor itu ke rumahnya dia, ya istrinya kalau masak enak. Istrinya kalau masakan Bogor itu enak. Anak suruh dia masak. Ya, suruh dia masak. Masak. Karena ada dia tahu anak punya makanan Bogor yang anak seneng. Selain karedok itu dia tahu. Nah, jadi dia masakin itu. Di Bogor itu kalau makan pagi beda, masakannya makan malam beda. Jadi kalau ente masak pagi harus habis pagi itu makanya. Nanti malam masaknya beda lagi. Ya, biasanya orang Bogor seperti itu. Nah, dia tahu. Nah, sampai sekali jadi orang baik, jadi masya Allah hikmah di pesantren, nggak dibayar, nggak apa. Wah, masya Allah, bagus lah. Berubah 360 derajat. Itu ya Allah. Jadi kalau ingin ketemu sama Rasulullah, qadha ente punya salat, bayar hutang. Insyaallah ketemu sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ketemu sama Nabi Muhammad dan mudah-mudahan Allah beri hadiah kepada kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini wallahu alam. Takabbalallahu minkum.